Saya bersama Tempo. Di tengah ada orang yang mendapatkan ancaman, kiriman kepala babi, tikus tak ada kepalanya, kau bilang suruh mata. Ampun betul, ini nggak sensitif. Jangan pernah paksa seekor babi itu bernyanyi. Karena sampai kiamat sekalipun, babi itu nggak bakal bisa bernyanyi, Bang. Bisanya gitu-gitu aja. Jangan pernah memaksakan sesuatu itu kalau memang dia tidak ahli juru bicara untuk menjadi ahli juru bicara. Saya amat sangat masgul. Saya amat sangat tidak terwakili ketika mendengar komentar dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ketika dengan enteng, dia mengatakan dimasak saja. Itu nanti kita kritik. Jangan sampai omon-omon kan. Itulah yang saya sebutkan. Dua hal. Keinginan-keinginan baik dari pemerintah kita dukung. Kalau dalam realitasnya misalnya tidak konkret dan hanya omong-omong, kita kritik. Selamat datang di Opini Alvin. Teror kepada media Tempo terus jadi perbincangan hangat. Tanggapan masyarakat pun terbelah. Sebahagian besar berpendapat bahwa teror ke media Tempo adalah tanda-tanda awal akan kembalinya masa kelam Orde Baru. Namun tidak sedikit juga yang menuding bahwa teror itu hanya gimmick Tempo semata. Mereka bahkan menggongkan tagar kau yang mengirim, kau yang komentar, kau yang melapor. Berikut kami hadirkan komentar netizen terkait teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Di salah satu video yang kami upload di channel ini yang berjudul "Diteror, Tempo Makin Berani. Bongkar dalang dibalik revisi RUU TNI." Banyak komentar yang justru menyerang Tempo diantaranya. Dari akun Lionel Barbara memberikan komentar, "Bocor alus itu pesanan sponsor." Dari akun Ridwan SBG 7266 berkomentar, "Lebay sekali. Baru seperti itu saja sudah cari perhatian kesana kesini. Kalian pikirkan saja para TNI yang di Papua lebay seperti ini. Di Jakarta kalian cengengesan. Coba ke Papua." Kemudian dari akun Senolina 4630 berkomentar, "Asumsi diteror pala babi. Unboxing. Biasa aja. Dan bahagia. Tapi ada yang nyinyir nangis dan cemas juga ketakutan. Lalu bikin laporan dengan pihak pemerintah. Yang katanya amburadul. Gak jelas. Kok masih dimintain bantuan juga ya? Di sini malah nyinyir. Bahagianya. Dan malah minta kirim pala babi yang matang dan disesalkan lagi. Kenapa kirim yang mentah?" Disertai emotikon ketawa. Lalu dibalas oleh akun Umi Muslimat Gigaton 3UX. "Kau yang mengirim, kau yang menerima, opiniku berpendapat." Kemudian dari akun Karjonojono 4145 berkomentar, "Kalau beritanya hoaks, wajib hukumnya obrak-abrik. Tempo bacot menyudutkan TNI. Orang yang bacot ini tampaknya adu domba seluruh rakyat NKRI." Kemudian dari akun Fansone Imam 724 berkomentar, "Media Tempo beritanya banyak mengadu domba dan hoaks." Dari akun Henry Eko Wijaksono berkomentar, "Tempo itu mendukung koruptor dengan cara mengkritisi pemerintah, dibayar mafia dan PDIP." Dari akun Tuna TV Indonesia berkomentar, "Kalau opini Alvin mempertanyakan siapa di balik UU TNI, kami rakyat bertanya juga, siapa sebenarnya di balik media Tempem hingga membuat berita yang tidak objektif? Asingkah? Atau kumpulan para koruptor? Karena itu, jika ingin disanjung maka sajikan fakta. Jangan persepsi saja. Artinya, TNI itu adalah anak-anak bangsa, sementara koruptor dan media tempe, asal-usulnya dari mana?" Dan komentar paling serem dari akun Sukri33. "Kami tidak bacakan, karena mengandung kalimat yang bisa membuat channel kita kena spam. Silahkan dibaca sendiri." Tentu saja itu hanyalah sebagian kecil dari komentar netizen yang justru menyerang dan menempatkan media Tempo di posisi yang salah. Ada lebih dari 200 komentar lainnya yang lebih memilih mendukung Tempo dan kalian bisa baca sendiri di video kami yang berjudul "Tempo Diteror, Tempo Makin Berani." Dan berikut adalah pandangan seorang pengamat dan sekaligus konsultan politik, Ayep Saifullah Fatah soal teror yang dialami oleh Tempo dan komentarnya atas pernyataan juru bicara Hasan Nasbi yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke Tempo dimasak saja. Kenapa kita harus mendukung Tempo? Berikut pendapat Ayep Saifullah. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ayep bicara. Saya bersama Tempo. Itulah yang ingin saya tegaskan kali ini. Dan ini bukan penegasan sikap untuk membela Tempo semata-mata. Tetapi ada hal yang lebih besar dan mendasar yang harus kita selalu bela. Kebebasan pers, kebebasan berbicara. Demokrasi menganggap bahwa wajib ada kebebasan-kebebasan itu. Jika tidak, demokrasi mati. Saudara, kita tahu duduk ceritanya bahwa tanggal 19 Maret tahun 2025, Tempo dikirimi paket yang dibuka sehari kemudian tanggal 20 Maret dan ternyata berisi kepala babi yang sudah dipenggal dengan ceceran darah yang masih tersisa dan tampak kuping. Lalu 3 hari kemudian, seperti kita tahu, diberitakan sangat ramai, kantor Tempo
dikirimi kembali paket. Isinya adalah 6 ekor tikus dengan kepala yang terpenggal, dengan kepala yang digabungkan dengan badannya dan dikirim ke kantor Tempo. Mau tidak mau ingatan saya terbang ke masa-masa Orde Baru dulu, ketika teror-teror semacam itu adalah salah satu kebiasaan. Itu adalah teror yang biasa dilakukan untuk menekan pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kekuasaan. Dan kekuasaan bekerja dengan menggunakan instrumen yang celakanya dibayar oleh pajak rakyat ketika bekerja. Dan instrumen-instrumen itu melakukan teror. Bahkan lembaga intelijen di masa itu memata-matai rakyat dan tidak bekerja untuk memata-matai musuh bangsa dan negara. Saudara, teror semacam itu jelas sekali tujuannya menciptakan rasa takut dan membuat orang mundur untuk tidak bersikap kritis. Dan itu tentu saja akan berdampak amat sangat panjang dan besar serta mendasar terhadap sikap yang harus dibangun terhadap kebijakan dan langkah pemerintah atau kekuasaan yang keliru, yang tidak layak, tidak pantas. Saudara, duduk soalnya semacam itu. Jadi sebetulnya kita tidak sedang hanya membela Tempo atau Cica, jurnalis Tempo yang dikirimi kepala babi itu, atau siapapun yang menjadi host dalam Bocor Alus, yang menjadi salah satu sumber penting bagi mereka yang menginginkan cerita-cerita di balik layar, terutama menyangkut kerja kekuasaan yang pongah dan kerap kali menyebalkan. Saudara, kita harus bersikap, dan sikap saya dalam konteks ini adalah bersama Tempo. Saya yakin bahwa kita amat sangat memerlukan Tempo, Bocor Alus, atau apapun media, termasuk media-media yang dikelola lewat akun media sosial semacam YouTube yang sekarang berkembang, yang bersikap kritis dan membela hak-hak rakyat yang seringkali terabaikan dalam kebijakan dan langkah kekuasaan. Ini prinsip yang sangat penting. Sikap saya dan sikap kita semestinya berpihak pada kebebasan untuk menyatakan perbedaan pendapat dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam demokrasi harus menerima fakta bahwa mereka bekerja berdasarkan 3 prinsip yang sangat penting. Yang pertama, mandat. Mereka memegang kekuasaan atas mandat orang banyak. Karena itulah pemilihan umum kita selenggarakan. Yang kedua, kekuasaan harus bekerja berdasarkan adanya prinsip dan tegaknya prinsip akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas publik adalah prinsip yang sangat penting, bahwa kekuasaan harus bersedia diadili, diawasi, disikapi secara kritis oleh rakyat, baik yang memang memilih mereka dalam pemilu maupun yang tidak memilih mereka. Dan yang ketiga, prinsip yang juga penting dalam konteks ini adalah karena ada mandat, karena ada akuntabilitas, maka sebetulnya kekuasaan bekerja berbasis prinsip keterwakilan. Presiden berbicara mewakili kita, bukan hanya di luar negeri ketika bangsa diwakili, tetapi dimanapun ketika presiden bicara, ia harus mewakili kita. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi siapapun yang berkuasa dalam demokrasi untuk melangkah bersikap berbasis empati terhadap persoalan-persoalan rakyat. Komunikasi tanpa empati tidak layak dan tidak boleh ada dalam demokrasi. Ketiga prinsip tadi melekat pada siapapun yang menjadi bagian dari kekuasaan. Dan karena itu, saya amat sangat masgul. Saya amat sangat tidak terwakili ketika mendengar komentar dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ketika dengan enteng, ia mengatakan dimasak saja. Maksudnya kepala babi itu dimasak saja. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak. Menurut hemat saya, ini mencerminkan beberapa persoalan serius dalam komunikasi publik dari lembaga atau mereka yang mewakili lembaga resmi kenegaraan. Dan bukan hanya tercermin dalam pernyataan Hasan Nasbi itu, tetapi juga banyak dicerminkan, banyak ditunjukkan oleh pejabat-pejabat publik yang lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Apa yang jadi masalah dalam komunikasi ala Hasan Nasbi itu? Yang pertama, itulah komunikasi tanpa empati. Ia tidak berempati bahwa di balik persoalan pengiriman paket yang sangat tidak layak itu, sesungguhnya ada isu yang amat sangat serius yang tidak bisa disikapi dengan enteng semacam itu. Ketiadaan empati dalam komunikasi publik, pejabat publik, tidak boleh dibiarkan, dan kita harus melawan dan bersikap tegas untuk mengatakan tidak pada jenis komunikasi semacam itu. Yang kedua, tidak layak pejabat publik mengkomunikasikan sikap atau respon lembaga resmi kenegaraan dengan cara semacam itu. Kelayakan adalah soal yang sangat penting dalam komunikasi publik lembaga resmi kenegaraan. Izinkan saya bercerita, saudara, tentang sebuah pertemuan bertahun-tahun yang lalu di awal-awal reformasi,
ketika almarhum Pak Murdiono, mantan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara yang legendaris itu di masa Orde Baru, masih hidup. Pada saat itu saya bertemu di satu kesempatan, lalu kemudian kami berbicara tentang juru bicara Presiden yang pada saat itu sedang bertugas. Saya bertanya seperti apa penilaian Pak Murdiono terhadap penampilan, gaya tutur, dan komunikasi juru bicara Presiden pada waktu itu. Dan Pak Murdiono mengatakan bahwa menurutnya tidak layak. Tidak boleh seorang juru bicara Presiden berbicara dengan diksi yang tidak terseleksi dengan baik. Tidak boleh dengan nada-nada tertentu yang tidak mewakili sikap Presiden atau pembicaraan dalam sidang kabinet. Lalu kemudian itu membuat saya bertanya, oh mungkin karena sebab itu Pak Murdiono setiap kali memberikan penjelasan seperti tergagap-gagap. Pak Murdiono mengatakan, boleh jadi ya. Sebab saya tahu bahwa dalam pembicaraan sehari-hari Pak Murdiono tidak gagap. Dia berbicara dengan lancar. Tetapi setiap kali kita melihat Pak Murdiono di waktu itu tampil di televisi, ia tergagap-gagap menceritakan hasil sidang kabinet. Saudara, cerita itu ingin menegaskan bahwa betapa ada standar tertentu yang harus dijaga oleh seorang pejabat publik yang menjadi juru bicara yang mewakili lembaga resmi kenegaraan. Karena itu persoalan selain ketiadaan empati yang juga serius di balik komunikasi ala Hasan Nasbi adalah ketidaklayakan, sungguh tidak layak. Dan yang terakhir tentu saja juga soal yang sangat penting di balik gaya komunikasi itu. Memandang rendah, memandang remeh satu isu yang amat sangat mendasar. Isu kebangsaan, kenegaraan dalam berdemokrasi. Kebebasan bicara, kebebasan pers, dan ketidakbolehan, harus tidak adanya teror atau penindasan atau represi untuk menindas, untuk membunuh kebebasan bicara termasuk kebebasan pers di dalamnya. Jadi dengan demikian, sekali lagi saya menegaskan, saya bersama Tempo. Sama seperti sikap Tempo dan Bocor Alus, sikap saya juga serupa itu. Bahwa tindakan teror dengan target untuk membuat kita takut justru harus membuat kita semakin berani dan melangkah maju. Dan saya yakin Tempo tak sendirian. Dengan sedih kita menyaksikan cukup banyak media yang berkompromi dengan kepentingan-kepentingan politik di sekitar mereka. Dan kemudian akhirnya media-media itu tidak memberitakan mewakili publik yang membaca, yang menonton, atau yang mendengarnya. Kekecewaan kita terutama terjadi dan memuncak pada beberapa tahun terakhir menjelang pemilu 2024, selama pemilu dan sesudahnya. Maka bersyukurlah kita punya Bocor Alus, punya Tempo yang masih terus menjaga sikap kritisnya. Terlepas dari turun naik perjalanan Tempo seperti yang kita tahu. Saya membaca Tempo sejak tahun 1985 ketika saya di akhir kelas 1 SMA. Sejak itulah Tempo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan di kepala saya. Dan sikap kritis Tempo dalam hayatnya sepanjang sejarah perjalanan Tempo adalah salah satu bagian yang saya kagumi. Terlepas dari ada turun naik soal kualitas jurnalistik mereka. Jadi sekali lagi, mari syukuri ada Tempo dan mereka yang masih bersikap kritis. Dan mari bersama mereka menegaskan bahwa kita tetap berani mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan sikap kita tanpa takut terhadap teror apapun, baik yang disembunyikan sehingga kita tidak tahu dari mana, maupun teror yang jelas datang dari kekuasaan yang menggunakan aparatur dan otoritas mereka untuk meneror kepada siapapun yang bersikap kritis. Saya bersama Tempo dan saya berharap Anda semua bersama Tempo. Mari kita jaga demokrasi, kebebasan bicara, dan kebebasan pers. Dan mari kita rawat institusi yang kritis, yang bersikap terbuka, dan melawan seperti Tempo dan Bocor Alus harus tetap terjaga menjadi bagian penting untuk menjemput masa depan kita yang lebih baik. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq lakwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pendapat kalian sendiri? Apakah kalian masih yakin bahwa suara hati kalian cukup diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPR? Atau sama seperti F. Saifullah Fatah yang masih membutuhkan media yang independen seperti Tempo yang terus melakukan kritik berdasarkan hasil investigasi mandiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat terus hadir jadi media penyeimbang. Terima kasih.